Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Dayaluhur 12 IPS 3 periode 2022-2023. Kami di sini akan mewawancarai tentang keramat di sini. Silahkan perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Nama saya Karseno, umur saya 66 tahun sekarang melaksanakan tugas jadi kunci saya mulai tahun 1997. Yang pertama, Bapak kunci yang pertama itu Bapak Muhalib tahun tapi saya lupa. Yang kedua Bapak Sohadi, yang ketiga Bapak terlupa deh Bapak siapalah lupa Bapak Sumardi. Terus yang keempat Bapak Mertajaya. Terus yang kelima saya itu mulai tahun 1997. Terus asal usul saya ditugaskan menjadi kunci di sini berdasarkan saya ditugaskan katanya yang meneruskan juru kunci di sini harusnya saya. Seterusnya itu kan dapat rempukan kunci-kunci satu dusun bahwa saya harus menjalankan yaitu kunci atau melestarikan makam tersebut. Yang intinya satu, saya meneruskan masalah makam ini sebab itu termasuk ini kan termasuk adat itu tetap dilindungi oleh pemerintah dengan kesepakatan dari masyarakat, maka saya melanjutkan dan saya nerima ya sampai sekarang. Bagaimana terjadinya ini bisa disebut sebuah keramat, Pak? Disebut keramat itu saya menurut cerita gitulah, cerita yang menceritakan kepada saya. Kalau misalnya ini cerita ini salah, berarti yang menceritakan kepada saya juga mungkin salah. Yang awalnya katanya ini keramat turun dari Cirebon, ditugaskan untuk syiar Islam yaitu di daerah Dayaluhur bagian timur, yaitu di daerah Ciawar. Ya seterusnya supaya kita jalan terus syiar Islam supaya tidak berhenti, maka dia ditugaskan di daerah Ciawar yang letaknya ini di daerah Ciawar. Seterusnya katanya ini Mbah Buit Modin itu aslinya itu namanya Mbah Mangkunegara atau Mbah Buit Modin. Mbah Buit Modin itu katanya aslinya yang artinya kata muadin. Jadi setiap waktu kalau di Masjid Agung mangsa sembahyang yang 5 waktu, dia jadi muadinnya di Cirebon. Pada tahun berapa keramat ini didirikan? Keramat didirikan tahun 1975 bersamaan dengan keramat Dayaluhur seperti Sabak Kingkin, Sabak Gagak Ngampar. Itulah katanya saya juga itu ya memang ada saya juga ngelihat itu buknya tuh pernah melihat itu 1975 gitu. Keramat ini sendiri diberi nama apa, Pak? Mbah Buit Modin atau artinya muadin, yang aslinya itu katanya Mbah Mangkunegara, dari turunan dari Cirebon. Apakah tempat ini ada sebuah kejadian, Pak? Ada tahun 1910. Ini kan di sini pakai gubuk, pakai saung lah kata Sundanya itu. Pakai saung, terusnya itu asal usul kejadian mau kebakaran itu kan ada orang yang muncul Sundan memorok lah, memburu katanya ada musang kesini diuber sama orang yang memburu itu. Terus kelihatannya itu musang itu masuk ke tempat pohon angsana itu, pohon angsana.
Seterus itu udah karena udah maghrib itu udah mau maghrib. Jadi di apa itu lubang kelihatannya itu musang masuk ke pohon angsana itu diobong gitu, diobong sama anak-anak. Ya disangkanya mungkin apinya udah padam, udah ketahuan ya sekitar jam 7 udah kelihatan api sampai udah di atas gitu, di atas pohon angsana gitu. Jadi ada keajaibannya ada. Ini kan gubuk ini pakai injuk lah, non injuk dan duk lahnya. Pakai duk itu. Terus ada pohon, ada ranting yang ada apinya nimpa kepada gubuk. Tapi enggak mempan gitu. Enggak mempan. Karena itu enggak sampai kebakaran, itu saungnya itu mulus lah istilahnya. Itu keajaibannya. Ya seterusnya di sini katanya awalnya zaman DI, kalau itu gerombolan lah. Ini kan di sini ada pohon angsana ini dulu mau besar ini. Besar kalau ada orang 4 juga misal di dalam mau itu kata Sundanya sila lah. Ya. Itu masuk orang, katanya di sini tempat persembunyian. Dulu ada kan kepala desa Deluhur Bapak Wangsa Atmaja itu disandra oleh gerombolan atau DI tahun 1955 lah kalau nggak salah katanya saja. Jadi ngumpatnya di sini gitu. Tapi alhamdulillah dia selamat. Dia juga Bapak Wangsa Atmaja itu memang menyelamatkan masyarakat desa Deluhur. Kalau dia nggak ikut sama DI, katanya desa Deluhur tuh mau diserang gitu. Saya juga cerita dari orang-orang dulu dan orang-orang terutama para kunci-kunci yang sebelum saya ditugaskan di sini gitu. Itulah sekelumit kejadian, seterusnya keajaibannya di sini gitu. Dan ada sedikit lagi tambahan, ini juga katanya zaman Belanda termasuknya makam ini termasuk dihormati gitu. Setiap orang Belanda katanya mau lewat nih kan dulu jalan-jalan setapak ini, jalan-jalan ini. Itu dia itu pada jongkok semuanya di sini tuh penuh dengan sarang-sarang tawon. Dinya lebih 40 sarang tawon gitu. Itu katanya zaman Belanda itulah. Saya juga nggak tahu makna apanya itu, saja kurang tahu masalah itu. Ya cuma itulah Dek yang saya sampaikan. Kalau kami boleh tahu, Bapak sudah berapa lama menjadi juru kunci di sini, Pak? Ya tahun 97 aja, sekarang 22 berarti 26 ya. Iya. 26 tahun. Apa alasan Bapak ingin merawat keramat ini, Pak? Ya satu, saya merawat ini keramat karena saya rasa memiliki sebabnya memang dilindungi oleh pemerintah ya, termasuknya adat. Dan sekarang memang adat itu ya udah disesuaikan, karena saya ini waktu ditugaskan juga kata Pak Kunci yang sebelum ditugaskan sama saya, ya nanti mah makin depan katanya agama makin maju, maka mengurus keramat itu harus sesuai lah sedikit-sedikit dengan agama. Jadi jangan terlalu kaya dulu lah gitu, ajaran dulu. Jadi seperti saya ini alhamdulillah saya bisa melaksanakan, seterusnya meneruskan merawat masalah ini. Intinya ya supaya masalah kebudayaan khususnya yang ada di Dusun Ciparahu Blok Ciawar ini ada keselamatan segala-galanya lah gitu. Mungkin itulah yang saya yang saya jalankan gitu. Ya kadang-kadang kan ada yang kebutuhan itu dan inilah misalnya gitu, mau jarah itu ini seperti ya dari Bandung, dari Ciamis ya masih ada juga gitu. Apakah ada pantangan atau larangan tersendiri saat ingin mengunjungi keramat ini, Pak? Ada, cuma kalau Selasa Kliwon itu katanya nggak boleh. Memang saya suka jalan kan gitu.
bisa ada keperluan misal malam Selasa Kliwon gitu atau hari Selasanya gitu, enggak saya jalankan gitu. Upaya apa yang dilakukan untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut, Pak? Ya pembersihan lingkungan sih. Seterusnya kita ya setahun sekali setiap bulan Syuro itu mengadakan tahlilan gitu. Tahlilan ya seterusnya sambil bikin tumpeng lah gitu, sedekahan gitu. Jadi siapa yang mau lah, terutama ya satu RW atau satu dusun ya pada datang di sini, terutama tokoh agama gitu. Ya istilahnya kebanyakan tahlilan lah gitu. Maksudnya ya untuk supaya kita dengan adanya riungan itu kebanyakan doa-doa, ya semoga kita tuh bisa meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami tanyakan kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Dari yang dulu sebaliknya saya juga ya mohon maaf bila mana banyak kesalahan, terutama dalam menceritakan ini. Saya itu menceritakan cerita lagi, dan mudah-mudahan dengan adanya rekan-rekan semua datang ke sini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dicita-citakan oleh semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu dan tercapai selamanya.